اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول العظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang memberikan banyak nikmat kepada kita, dan kita selalu diberi peringatan untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk selalu konsisten dalam menegakkan kebenaran dalam kehidupan kita. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu persoalan yang menjadi pembahasan para ilmuwan baik muslim maupun non muslim adalah hakikat daripada wahyu. Ketika seorang nabi menjadi duta besar Allah Subhanahu wa taala atau penengah antara manusia dengan Allah, maka harus ada sesuatu yang menghubungkan nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya nabi mengatakan bahwa apa yang aku ajarkan, apa yang aku sebutkan, apa yang aku katakan kepada kalian adalah firman Allah, maka harus ada sesuatu yang menghubungkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang disampaikan oleh Nabi, kalau dalam istilah teologi namanya wahyu. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi tentang ajaran-ajaran yang suci melewati wahyu yang ia sampaikan kepada jiwa yang suci seorang nabi. Jadi seorang nabi bisa memahami ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadanya. Wahyu, kalau kita membuka buku-buku bahasa, maka kita akan menemukan bahwa arti daripada wahyu adalah memberikan kabar secara sembunyi. Artinya kabar ini disampaikan kepada seseorang tanpa ada yang mengetahui. Itu namanya wahyu. Kata wahyu ini digunakan dalam berbagai penggunaan. Terkadang wahyu ini digunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan ciptaan. Seperti apa yang disebutkan oleh Al-Quran, wa awha fi kulli sama'in amraha. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu di setiap langit itu amraha, perkaranya. Artinya awha di sini, wahyu di sini memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan yang khusus di dalam ciptaannya, sehingga ciptaan ini akan bergerak, akan eksis secara tertib dan teratur. Kemudian kita mendapatkan dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa awha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minal syajari wa mimma ya'rishun. Dalam kaitan dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nahl. Nahl berarti lebah. Maksud wahyu di sini artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan insting
insting kepada lebah dalam membuat rumah atau dalam beraktivitas. Kenapa disebut wahyu? Karena apa yang Allah letakkan dalam lebah ini hanya difahami oleh lebah itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memahami apa yang dirasakan oleh lebah. Makanya sesuatu yang berhubungan dengan pengkhabaran, pemberitahuan yang dilakukan secara sembunyi disebut wahyu. Baik hal tersebut berhubungan dengan sisi ciptaan satu makhluk atau berhubungan dengan sesuatu yang lain, kita nanti akan sebutkan. Kemudian ada pemakaian wahyu lain di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa awhayna ila ummi Musa an ardhi'ih. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang macam wahyu yang lain. Ketika wahyu ini dikaitkan dengan manusia, maka artinya ilham di situ. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam untuk melakukan sesuatu. Ini adalah makna daripada wahyu yang ada dalam Al-Quran. Kemudian wahyu juga digunakan untuk menjelaskan kenabian seseorang. Artinya wahyu ini merupakan satu penghubung antara seorang nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menekankan bahwa seorang nabi itu ketika berbicara, beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi apa yang ia bicarakan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu itu artinya pemberitahuan sesuatu dengan cara yang tersembunyi. Dalam kaitannya dengan wahyu, ada sesuatu yang perlu kita sebutkan, bahwa wahyu itu merupakan satu jembatan, satu metode Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu ini didapatkan oleh seorang nabi dengan kesadaran yang penuh. Jadi tidak seperti anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa wahyu itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Wahyu itu adalah hasil daripada pemikiran seorang. Nanti kita akan menyebutkan bagaimana anggapan sebagian orang tentang hakikat wahyu. Jadi ketika seorang nabi menerima wahyu, maka pastilah apa yang ia terima adalah kebenaran. Jadi tidak mungkin seorang nabi itu memahami wahyu, mendapatkan wahyu dengan cara yang salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Nazala bihi ruhul amin ala qalbik." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan bahwa ketika malaikat itu turun, malaikat langsung berkhitab, berhubungan dengan jiwa Rasulullah. Artinya tidak ada satu celah yang menyebabkan Rasulullah itu salah dalam memahami wahyu. Kenapa? Karena langsung berhubungan dengan jiwa. Jiwa Rasul tidak lalai, jiwa Rasul sadar. Makanya kita tidak meyakini bahwa apa yang ditangkap dan difahami Rasul dari wahyu itu adalah sesuatu yang salah. Baiklah, insyaallah kita akan membahas kembali tentang hakikat wahyu dan berbagai isu miring yang berkaitan dengannya di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.